sudah. Kita tunggu teman-teman yang lainnya join. Karena kita baru mulai lagi, jadi mungkin pada sore hari ini saya mau bahas yang ringan-ringan ya. Nggak bakal kita cari dulu atau bahas berita-berita yang menarik tentang trading forex. Saya lebih mau ke silaturahmi gitu ya. Sekalian saya memperkenalkan komunitas baru saya bernama Trade Indo ya. Seperti teman-teman tahu, komunitas Trade Indo ini komunitas yang sangat luar biasa. Pada akhirnya kita menemukan komunitas yang sangat luar biasa. Kita membentuk tim support trading kita yang sangat luar biasa juga, yang tentunya ini sangat membantu buat saya sebagai mentor sekaligus trader, dan juga buat teman-teman yang mau join sebagai member ya, member edukasi ataupun member program lainnya yang ada di komunitas Trade Indo ini. Malam ini ada news apa nih, Master? Kalau nggak salah malam ini ada news rilis PPI ya, Producer Price Index, yang dilakukan setiap 1 bulan sekali ya, 13 hari setelah penutupan bulan. Berarti ya sekarang tanggal berapa? 14 ya. Ya. Kalau hitungannya dari tanggal 1 ya berarti newsnya ini biasanya rilis dari tanggal 13 atau 14 ya, karena dari keterangannya ini rilis monthly about 13 days ya, 13 hari after the month ends, setelah penutupan bulan ya. Kalau dari usual effect-nya ini aktualnya greater than forecast ya. Kalau kita lihat ini forecast-nya sekitar 0,8% dari sebelumnya sekitar 0,5%. Artinya kan ada kenaikan gitu ya, permintaan kenaikan, atau ada indikasi sedikit lebih naik sekitar 0,3%. Artinya ya ini kemungkinannya ya is good for currency. Artinya datanya rilis akan good ya, atau hijau lah, indikasinya nanti hijau. USD-nya ya, kalau USD-nya hijau ya kita berarti atau harga emas akan turun ya, kayak gitu. Tapi ya segala sesuatu kemungkinan akan terjadi ya, terutama dengan pergerakan atau hasil rilis data dari Producer Price Index ini. Jadi kita harus tunggu waktunya ketika rilis jam 7.30 malam ini. Semoga bisa ya, hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya. Walaupun dari analisa teknikal saya menggunakan sistem saya, sudah memberikan konfirmasi turun juga ternyata. Harusnya saya buy tapi tidak dikasih dari tadi siang. Sepertinya akan datar mungkin ya, kemungkinan. Tapi kalau misalkan kita mengacu pada rilisan news nanti malam, kalau hasilnya ternyata berdampak kepada USD ya, kemungkinan XAU USD atau gold juga akan terangsang gitu pergerakannya. Ini tentunya harus kita tunggu rilis nanti malam ya. Tapi kalau by technical, seperti yang ada di tampilan layar teman-teman dari chart saya ini, harusnya saya buy ya, karena di sini sudah ada penyilangan, artinya sudah berganti tren. Tapi dari konfirmasinya dia tidak memberikan, artinya ya kemungkinan libur untuk teknik yang saya berikan ya buat teman-teman di member edukasi di Trade Indo ya. Artinya kemungkinan saya tidak bakal trading
hari ini atau tidak men-share sinyal untuk trading hari ini, karena kemungkinan tidak akan memberikan konfirmasi ya kalau dari segi teknikal. Atau mungkin nanti kita tunggu malam nanti ketika rilisan producer price index nanti ya newsnya. Kalau misalkan oke buat USD terus juga memberikan konfirmasi ya, kenapa tidak ya kita coba lakukan entry buy ataupun sell ya, sesuai konfirmasi dari technical dan sesuai arahan dari hasil rilis data news producer price index nanti atau PPI nanti malam. Oke. Ya sayang banget ya, harusnya ini satu candle lagi kita buy tapi tidak memberikan konfirmasi. Artinya ya tidak selalu kalau kita memiliki trading system itu tidak selalu semuanya harus dipaksakan gitu. Ketika kita sudah tahu rule-nya, kita tahu strateginya, ya kita tinggal nunggu aja sesuai dengan rule yang sudah kita sepakati gitu. Artinya sepakati ini rule yang sudah terbukti bisa menghasilkan, tentunya untuk kita ya, menghasilkan profit bukan menghasilkan loss. Nah artinya ketika rule-nya tidak memberikan kayak situasinya pada sore hari ini kita harusnya buy ya. Sudah ada satu candle yang breakout tapi candle berikutnya masih belum memberikan, ya artinya gak usah kita memaksakan. Gak usah memaksakan sampai betul-betul ada konfirmasi dari rule yang sudah kita sepakati tadi gitu, atau rule dari sistem trading yang sudah kita buat tadi. Gitu ya, kunci trading itu kayak gitu. Kalau udah punya sistem trading ya percayakan aja sama rule-nya. Oke, stick the rule lah istilahnya ya. Banyak yang bilang itu kalau rule-nya udah terbukti ya percayakan aja pada rule-nya. Tapi di room lain ternyata Mas Fahmi sudah take profit. Alhamdulillah ya. Jadi kita memiliki beberapa room edukasi, memiliki beberapa room sinyal dari masing-masing sistem trading ya. Ada saya, ada Mas Fahmi, ada Mas Yohan, dan ada Master Denny. Itu kita di komunitas baru ini setiap harinya ya share sinyal, share edukasi, live, webinar ya setiap malam ataupun sore. Selalu kita lakukan setiap hari. Nah ini di sini yang saya sebut tadi adalah perbedaannya ya dari komunitas baru saya ini dan komunitas yang baru. Karena lebih fresh, lebih eksklusif, lebih totalitas lagi ya kita menjalankan, membangun komunitas ini. Tentunya ya atas dasar support teman-teman member gitu. Jadi teman-teman yang belum join membernya pastinya seru gitu kalau teman-teman join membernya sekarang juga. Oke, saya cek lagi apakah ada pertanyaan. Sepertinya belum ya. Saya mau lanjutkan. Biasanya kalau di Telegram teman-teman lebih ramai lagi karena Telegram itu khusus nanti hari Kamis malam ya. Jadi ya it's okay. Not bad juga, ada 9 orang yang nonton ya. Oke lah. Oke teman-teman, saya mau kasih analisa untuk Aussie, Australian dollar dan USD dollar ya. Seperti kita lihat, saya itu seneng trading jangka panjang ketika betul-betul pada momen yang tepat gitu. Saya tidak selalu memaksakan. Kalau misalkan momennya kurang tepat atau kurang pas, saya tidak selalu memaksakan. Nah, kalau kita lihat di Aussie dollar atau AUD USD sekarang di time frame 4 kita lihat ini cukup menjanjikan ya, karena sudah berada pada area support yang sangat kuat. Seperti kita lihat tuh ke belakangnya, ini sangat kuat, support yang sangat kuat. Ini sebetulnya kita bisa manfaatkan buat buy ya ketika dia menyentuh area yang sudah saya tandai ini.
di harga mungkin sekitar 0,68689 ya, Audi USD. Atau teman-teman bisa buy dari sekarang, dan jangkauan kisaran layernya, kalau teman-teman suka layer ya kemungkinan sampai area yang sudah saya tandain ini, sampai 68689 ya. Ini cukup lumayan sih kalau kita hitung, sekitar 100 pip ya jarak harga sekarang sampai ke area support yang paling kuat ini. Kalau teman-teman senang layer atau trading menggunakan beberapa layer atau menggunakan beberapa peluru, saya rasa ya mulai dari sekarang oke juga gitu. Cuman tetap perhatikan lotnya, terutama ya karena ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 100 pip. Ya tentunya teman-teman harus perhatikan penggunaan lotnya. Karena tradingnya misalkan menggunakan beberapa layer ya, lotnya juga harus dibagi beberapa jumlah gitu. Tidak semuanya sesuai sama dengan seperti teman-teman entry hanya pada satu layer gitu. Jangan ya, karena kita bagi ya penggunaan lotnya juga kita bagi juga kayak gitu. Oke, Audi USD kalau menggunakan trendline juga ya tetap patokannya ini ya. Ini bisa jadi ya kemungkinan besar ini, kemungkinan kuatnya dia akan balik. Targetnya di mana? Targetnya teman-teman bisa pasang mulai dari sini atau area ini ya. Ini saya tandain untuk penggunaan targetnya, bisa di area ini. Ini target paling kecilnya di sini atau sampai area kedua, yaitu di sini. Ini target kedua ya. Teman-teman buy aja untuk Audi USD karena sudah berada pada area support yang cukup kuat ya, bukan sangat kuat, yang cukup kuat. Oke, saya pun akan memasang layer. Tapi karena saya menggunakan beberapa layer, artinya saya bakal coba gunakan lot yang kecil-kecil aja. Buy limit, place. Lalu saya kasih jarak sekitar 30 pip aja ya. 30 pip. Saya layer kedua. Place 30 pip, place. Oke. Nih. Batasan lossnya di mana? Batasan lossnya saya selalu ambil batasan maksimal ya. Saya taruh mungkin akan berapa persen ya? 10% lah ya. 10% dari balance yang saya punya. Saya memiliki balance sekitar 10.000. 10% 1000 kita hitung dengan 0,02, berarti saya membutuhkan 500 pip ya. Ya kalau dibagi 3 sekitar 170 pip di harga 66893. Oke. Ini untuk 66893. 893. Oke, ini batasan terakhir. Kalaupun nanti harga masih bearish ke area biru yang sudah saya tandai ataupun melebihi, ya saya pasti akan layer terus ya. Sampai nanti keputusannya ketika nyampe 10%, kemungkinan sampai harga ini ya. Keputusan akan saya cut loss sesuai dengan perjanjian di awal yang sudah saya sepakati tadi ya, 10% gitu. Kunci trading yang kedua adalah selalu membatasi resiko. Apapun hasilnya,
dari ketika kita analisa itu batasan risiko itu sangat penting ya kita lakukan, karena market selalu benar ya, market selalu benar, dan analisa kita ya just analisa ya, tidak selalu atau tidak semuanya bisa kita harapkan dengan sesuai ketika market terjadi gitu. Jadi batasan resiko sangat penting kita lakukan. Oke, ini untuk audio SD ya. Setupnya sudah saya berikan, dan batasannya juga sudah saya berikan ya. Set tuh di harga 660.66808. Jadi itu yang teman-teman bisa ikuti, tapi teman-teman juga harus batasi resikonya. Selain batasi resiko, gunakan lot yang sesuai. Artinya karena kita coba layer ya, pasang perangkap dengan menggunakan beberapa entry atau layer, ya lotnya pun harus kita bagi ya seadil mungkin. Bukan adil untuk profit doang, tapi buat loss juga gitu, sehingga ketika loss terjadi pun ya itu masih kita bisa bilang adil untuk kita dapatkan gitu ya. Jangan profit kok kecil tapi loss besar, yang kayak gitu. Jadi masing-masing harus adil juga. Ketika loss kita harus bilang adil, ketika profit apalagi ya. Itu setup untuk AUD/USD. Untuk GJ sebetulnya tadi saya udah kasih plan buy ya untuk harian. Buy udah profit 100 pip harusnya. Tapi saya nggak keburu entry tadi pagi. Padahal ini setupnya sudah saya buat di sini ya. Karena kita lihat di sini ada candle di hampatnya ya. Ada candle yang reject yang sangat meninggalkan ekor atau shadow yang cukup panjang sekitar 100 pip. Nah, keputusan entry-nya kita bisa lihat kalau di H1 ya. Keputusan entry-nya ya kita bisa lihat ketika situasi hari kemarin dan hari sekarang gitu. Dari pagi-pagi kan candlenya masih di sini-sini aja, ya udah. Berarti ini masih ada kesempatan untuk kita lakukan buy aja, dapat 100 pip harusnya ya. Nah sekarang harganya balik lagi. Nah kalau misalkan masih berada di area ini ya bisa kita lakukan buy lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih turun atau masih bearish dan membreak candle low ya, low dari hari sebelumnya, yaitu di harga 162.251, ya kita jangan lawan, kita tunggu. Kalau break kita berarti ambil sell sesuai dengan tren yang sedang berlangsung, masih tren turun ya, H1. Untuk GJ ikutan. Siap Mas Yohan. Fundamental malam ini gimana Mas? Fundamental sudah saya jelaskan. Artinya sore hari ini malam hari ini bakal rilis data yang kalau dari analisa ya, ketika rilis data ini impactnya cukup lumayan terhadap mata uang USD ya khususnya. Nah kita lihat kalau ini saya ulas sedikit lagi aja karena tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita lihat si forecast dan harga sebelumnya ini lebih besar, artinya ya kemungkinan is good ya, is good for currency, atau ya ada permintaan yang lebih besar dari harga sebelumnya. Ya kalau misalkan sesuai hasilnya nanti artinya is good for currency, dan mungkin
USD akan bagus, dan pengaruh untuk harga gold atau emas tentu akan lebih buruk ya, atau mungkin emas akan cenderung turun, karena seperti kita lihat ini situasi sekarang juga sudah memberikan konfirmasi ya. Tadi udah naik, sekarang dibalas dengan 3 candle berurutan gitu, atau 3 candle yang sama, beris. Ini memunculkan satu konfirmasi, tapi kita lihat sampai nanti datanya akan rilis ya, sekitar jam berapa tadi? Jam 19.30. Kalau misalkan greater untuk USD-nya ya kita bakal coba sell sembari kita nunggu konfirmasi entry pada sistem trading yang saya punya, yang ini ya, USD. Terhadap mata uang lainnya ya kita lihat aja nanti. Lalu untuk GU juga ini sudah pada areanya ya, kita bisa coba lakukan buy untuk GU, tapi saya belum, karena ya analisanya baru hari ini ya. Jadi tadi saya cek ternyata ya harusnya dari kemarin, kebagian juga kemarin lah, minggu kemarin juga lebih bagus, mungkin di harga ini di ya kemarin harusnya ya. Coba buy paling rendah tuh tetep. Oke, teman-teman, informasi juga jangan lupa setiap Kamis malam saya lakukan live trade ya. Nah, kalau di Kamis malam ini betul-betul live trade gitu. Saya berikan analisa dan kita coba lakukan entry bareng-bareng. Kita trabar lah istilahnya ya. Ada nanti sistem trading yang saya share, scalping ini khusus, dan teman-teman juga bisa bebas nanti berikan apa ya, sharingnya teman-teman buat teman-teman yang lainnya. Tapi itu saya lakukan di grup Telegram yang khusus trading bareng saya gitu. Teman-teman tinggal search aja di Telegram Secret of Profit. Nanti linknya saya kirim juga. Ya cari aja lah di beranda saya pasti ada linknya. Teman-teman join di situ. Nah, grup itu khusus untuk live trade setiap Kamis malam. Live trade-nya betul-betul live trade ya. Trade, betul-betul trade. Dan ya siapa tahu nanti kita bisa dapat profit bareng-bareng. Kita bisa belajar bareng-bareng. Karena di grup itu banyak beberapa trader yang sering diskusi dengan saya, dan beliau para senior juga ternyata ya. Sudah ada yang beberapa tahun trading ya. Bahkan saya juga banyak dapat ilmu dari beberapa member yang ada di grup tersebut. Jadi teman-teman silakan join. Nanti untuk kita sharing dengan trader-trader yang lain. Oke. Udah USD ini kita tunggu beberapa hari kemudian. Kalau misalkan ternyata sesuai, update-nya pasti saya bakal update juga di live trade atau di live trade hari Selasa ya. Ternyata nanti Selasa depan ini kita udah dapet nih profit ya. Nanti kita coba ulas dan kita coba pamer dikit-dikit lah gitu ya istilahnya. Oke. Mulai rutin lagi mas ya, kita coba rutinkan lagi ya Mas Arif.
Karena kemarin tuh sebetulnya kepotong sama bulan Ramadan ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita udah mulai coba rutin banget ya, hampir tiap minggu tuh 2 kali 3 kali gitu ya. Tapi karena ada Ramadan, jadi aktivitas malam saya sedikit kalau terganggu enggak ya, karena itu ibadah gitu. Jadi aktivitas malam saya jadi ada aktivitas lain lah ya, yaitu ya sholat taraweh gitu. Sorenya mencari takjil gitu. Jadi bulan Ramadan saya fokuskan buat fokus beribadah sore dan malam. Jadi agak terhalang gitu. Tapi kalau edukasi private, edukasi webinar dan lainnya itu masih saya lakukan di bulan-bulan Ramadan juga gitu ya. Bahkan proses saya hijrah komunitas juga itu dilakukan sejak bulan Ramadan gitu ya. Sejak bulan Ramadan, meskipun keputusannya ternyata saya ambil pada saat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri Ramadan selesai, saya mencoba buat fokus lagi, rutinkan lagi live trade, tapi kondisi office karena kita baru, jadi ya masih banyak beberapa aktivitas saya terganggu sama kegiatan pembangunan office. Kalau pending ordernya kena, kelanjutannya gimana Mas Fajar? Nah, kalau pending ordernya kena, nih yang udah USD ini, update-nya saya update di nanti saya update juga di Facebook. Teman-teman tinggal pantengin aja. Kalau kena juga teman-teman mau share buat teman-teman silakan gitu ya. Dengan men-tag saya silakan, atau mau direct message ke saya juga silakan, nanti saya bakal tanggepin. Kalau kena, kalau misalkan loss juga mau ngeluh ya silakan, karena sama-sama gitu ya. Tapi kalau profit ya pasti pribadi happy lah ya kalau profit ya. Mungkin teman-teman itu cerita kalau profit nggak ada tuh ceritanya, member profit tuh curhat nggak ada ya, semuanya seketika diam. Tapi ketika loss baru muncul ya. Tapi pasti bakal saya update terus nanti ketika pending ordernya ini kena ya atau running. Saya update di grup Telegram yang pertama, yang kedua ya nanti saya bakal posting di Facebook. Oke? Karena video ini juga nanti bakal saya coba upload di YouTube ya, seperti biasanya hasil video ini. Ya teman-teman mau ikut berkomentar nanti di YouTube juga silahkan gitu. Kalau hasilnya ternyata sesuai dengan analisa saya atau dengan apa yang kita inginkan atau harapkan gitu ya. Sorry Master, saya telat baru gabung. Gak apa-apa. Nanti tonton aja videonya di YouTube ya. Oke, lanjut lagi cerita saya. Lalu juga karena ada beberapa program yang baru gitu ya. Selain saya juga running menjalankan EA yang saya punya, Expert Advisor. Ini menarik juga karena beberapa bulan yang lalu saya sempat melakukan webinar ya mengenai EA yang saya punya gitu. Nah, ketika setelah webinar itu saya coba untuk open account dengan balance 1000 menggunakan EA yang saya punya. Nah, sampai beberapa bulan sekarang ternyata masih sesuai dengan ekspektasi gitu. Artinya karena strateginya ini martingale
adalah strategi yang sangat ditakuti oleh para trader gitu ya. Ekspektasi teman-teman yang sempat mendengar atau mengetahui yang saya punya ini ya khawatir gitu. Artinya khawatir karena strateginya dia mau tinggal, ya ekspektasi teman-teman ya mungkin beberapa bulan juga gak bakal gak bakal lama gitu ya. Beberapa bulan juga pasti langsung drop gitu. Bahkan MC ternyata saya coba udah 2 bulan berarti ya, 2 bulan dari webinar sampai sekarang ternyata masih jalan. Akunnya masih hidup. Profitnya bulan kemarin sekitar 8%. Sebulan berapa persen? Bulan kemarin 8%, bulan sebelumnya sekitar 6% ya. Itu dengan settingan low risk, artinya settingan paling aman. Coba kalau teman-teman pengen high risk ya, tapi jangan. Tapi ya bisa juga sebetulnya ya, meskipun high risk ya bisa juga sebetulnya karena kita yang set sendiri gitu. Artinya mau high risk apapun ya kita bisa lakukan gitu. Kita bisa setting ya. Yang pasti ya harus teman-teman ini sadar bahwa semakin besar profitnya berarti resikonya juga sebanding gitu ya. Resikonya juga semakin besar. Marti maksimal berapa kali? Tidak saya batas ya, makanya ini betul-betul tidak ada batasan ya. Saya buat unlimited menggunakan server yang saya punya. Tidak pernah off kecuali pada news-news tertentu ya seperti NFP itu betul-betul saya off-kan ya. Karena gini, kerja robot itu beda dengan kerja kita trading manual gitu ya. Ya robot gini, kalau misalkan trading manual konfirmasi entry beda tipis aja pasti kita lakukan, kita pikirkan beberapa kali gitu ya. Kita pertimbangkan lah istilahnya untuk kita lakukan entry atau kita tunggu beberapa candle lagi. Tapi kalau robot ya karena dia otomatis ya membaca data gitu ya, data yang ada ya maka itu yang terbaca gitu ya, data yang ada yaitu yang terbaca oleh sistem robot gitu. Makanya kalau misalkan kita biarkan dalam kondisi market yang istilahnya akan terjadi rilis data news high impact ya, ini sangat beresiko. Nah, saya nggak mau ambil resiko, makanya setiap rilis data news yang high impact seperti kayak misalnya NFP ya, yang paling bahaya ya saya off kan aja. Pun ternyata ketika terjadi market ya kita bisa bilang crash lah ya. Tiba-tiba kan NFP itu market kayak crash gitu, muncul candle beberapa ratus pip gitu ya. Nah kayak gitu ternyata dalam konfirmasinya pun logiknya ya tidak masuk gitu dalam sistem tradingnya atau cara kerjanya ya tidak masuk gitu. Artinya tidak ada konfirmasi entry ketika terjadi candle yang seperti itu ya. Setelah beberapa saya lihat ya, jadi biasanya ketika rilis news NFP misalkan itu saya suka lihat apakah si robot ini memberikan konfirmasi atau tidak. Ternyata beberapa banyak ya tidak memberikan konfirmasi gitu. Jadi ketika dia muncul candlenya tidak langsung otomatis entry gitu. Karena cara kerja robot itu by trading system yang sudah kita rancang. Kalau tidak masuk dengan trading system yang kita rancang ya dia tidak bakal entry, mau candle sebesar apapun, sengaceng apapun gitu ya istilahnya ya, dia tidak akan entry kalau tidak masuk pada sistem tradingnya. Nah, Marti ada poin plusnya, ini menarik ya. Marti ini ada poin plusnya kalau balik ke posisi awal ya. Nah, kalau Marti ini poin plus-plusnya berarti ya, plus-plusnya itu tidak selalu harus balik ke entry awal. Marti itu kan kita menggunakan beberapa layer dengan melipat
mengkali lipatkan besaran lot gitu ya. Nah, semakin banyak layer artinya kita semakin besar menggunakan lot yang kita punya, yang disediakan gitu ya. Nah, lalu misalkan terjadi beberapa layer, kiranya mungkin 5 layer lah ya, 5 layer. Untuk si robot memproses clear posisi atau mengambil profit, mengambil keuntungan dari 5 layer itu, tidak harus dia balik ke entry pertama. Karena semakin bawah atau semakin banyak layer, semakin besar lotnya. Dari layer terakhir balik ke entry sebelumnya aja, itu bisa kita, si robot itu membaca untuk melakukan close profit atau bahkan break even point atau BEP gitu ya. Nah, itu cara kerja robot tuh menarik menurut saya ya, karena bisa melampaui otak saya lah istilahnya. Dengan men-set aja ya, misalkan saya pengen close profit ketika layernya ini $10, ya saya bisa set. Ketika close profit saya mau set $5 ya, saya bisa set, dan si robot bekerja dengan begitu dahsyat gitu. Ketika nyampe profit $5 aja atau profit $10, dia udah otomatis clear. Semua posisinya close gitu. Dan kita untung sesuai dengan yang kita set 5 atau $10 tadi. Ini menariknya robot kayak gitu ya. Atau strategi entry otomatis sering teman-teman sebutnya ya. Kayak gitu. Tapi balik lagi ya. Balik lagi kita review apa ya, NFP deh ya, NFP kemarin tanggal berapa NFP kemarin? Tanggal 10 ya, tanggal 10, tanggal 13, 12, 11, 10. Nah ini ya, 10 ya. Kita lihat XAUSD di tanggal 10. Mana tanggal 10? Ini ya. Nah, kita lihat. Kita samakan dengan rilisan dari tanggal 3 tanggal 3 ya. NFP itu minggu lalunya lagi 3. Nah, kita sesuaikan, kita lihat. Jadi ketika ada news NFP yang terjadi setiap hari Jumat di minggu pertama gitu ya, itu ada selain NFP-nya ya, selain non-farm payroll-nya, itu ada unemployment rate atau data pengangguran ya, data jumlah pengangguran yang ada di Amerika tentunya, jobless rate ya. Nah, kita juga harus menunggu data dari unemployment rate yang ini juga gitu. Jadi kan biasanya ada 3 ya. Biasanya ada average hourly earning yang pertama, lalu non-farm employment change, lalu yang ketiga ada unemployment rate. Nah, di sini ada 3. Ketika ini kan rilisnya bareng ya, tapi yang menjadi perhatian adalah
Ya tentunya adalah news dari non-farm employment change. Itu ya menjadi perhatian. Dan ini pun adalah data yang sangat mempengaruhi harga, yang perannya sangat besar ya, yang mempengaruhi harga dari USD. Gitu. Kita lihat dari mulai average yearly earning-nya. Sebelumnya dia memberikan data sekitar 0,3%. Lalu forecast-nya kemungkinannya atau harapannya ya dia naik 1%, 0,1% gitu ya. Tapi aktualnya ternyata tidak, atau artinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini artinya ya tidak sesuai lah ya, atau si data USD ini memberikan data yang negatif atau merah kayak gini. Nah lalu kita lihat yang non-farm employment change-nya. Nah ini yang bisa mempengaruhi harga USD. Kita lihat. Berarti jam berapa tadi? Jam 8.30 ya. Jam 8.30 itu waktu berapa? 1, 2, 3, 12 itu jam 5. Berarti jam 14 ya, 14 pada server. Jam 14 pada server. Nah, kita lihat. Padahal ya, itu kebaca. Kalau secara teknikal, secara situasional gitu ya, trennya itu udah kebaca gitu. Karena dari pagi dia memberikan beberapa candle yang sama, yang bullish juga gitu. Sampai sore hari mungkin ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada reject. Lalu dilanjutkan 5, 6. Ada 6 candle yang sama. Di sini udah memberikan konfirmasi bahwa trennya memang kemungkinan akan turun. Nah, ditambah ada besarnya peran dari news NFP tadi. Kita lihat di candle ke-14. Muncul rilis dari yang data sebelumnya sekitar 428k ya. Lalu harapannya dia turun ke yang sebelumnya 436k. Lalu harapannya dia turun sekitar mungkin ya 100k lah ya, ke 325k. Dan hasilnya pun ternyata good gitu, atau positif. Dia berharap turun meskipun tidak sesuai dengan angka yang diharapkannya, tapi kenyataannya dia turun. Dari aktual ini lebih kecil dibanding dari previous atau dari harga sebelumnya. Artinya dia turun. Ya. Artinya ini sesuai gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Berarti ini positif untuk nilai USD. Nah, ketika ketahuan nih positif, kita lihat pada market. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Sell kayak gitu. Ya, jadi harus kita cermati, ada beberapa news yang juga berperan selain news NFP. Lalu kita lihat unemployment rate atau jobless rate ya. Kita lihat sebelumnya ini 3,6%. Lalu harapannya pemerintah ya turunlah sekitar 3,5% gitu, turun 0,1%. Ternyata masih tetap, berarti ini hasilnya negatif atau tidak sesuai. Maka akan sangat membantu atau merangsang ya, semakin merangsang gitu nilai negatif pada gold atau nilai positif pada mata uang USD, atau nilai mata uang USD-nya ini semakin menguat sehingga gold ini semakin melemah.
sell kayak gitu. Oke, saya cek ada pertanyaan lagi. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan live trade sore hari ini. Sampai ketemu di live trade berikutnya di hari Kamis malam yang saya selenggarakan di grup Telegram. Jangan lupa support terus kegiatan trading saya di media sosial yang saya punya, mulai dari Facebook, lalu juga ada YouTube dan juga ada Instagram ya. Di semua platform media sosial bernama Fajar Prawira. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di live trade selanjutnya. Kamis live trade di mana? Kamis live trade di Telegram ya, di grup trading bareng saya. Linknya cari aja di di beranda saya ya. Banyak tuh link grup yang saya share. Teman-teman join aja, free live trade-nya dan eksklusif hanya kita lakukan betul-betul trading bareng ya, live trade bareng gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.